kelipatan persekutuan terbesar yaitu KPK dari 26, 36, dan 56 dalam bentuk faktorisasi adalah untuk angka 28, 36 dengan 56. Kita tulis dulu 28, lalu 36, lalu 56. Kita harus buat dulu pohon faktornya. Kita mulai dari 28. 28 dibagi 2 itu dapat 14. Ini prima di lingkar. 14 dibagi 2 dapat 7. 2 prima, 7 prima di lingkar. Maka di sini menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 dikali 7. Sekarang kita masuk 36. 36 dibagi 2 dapat 18. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 nggak bisa bagi 2, maka kita bagi 3. 9 bagi 3 dapat 3. Kalau ini diganti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Lanjut kita ke 56. 56 kalau dibagi 2 dapat 28. 28 dibagi 2 dapat 14. 2-nya prima. 14 lanjut dibagi 2 dapat 7. Ini prima. Maka 2 pangkat 3 lalu dikali 7. 2 pangkat 3 dikali 7. Sekarang kita cari kelipatan persekutuan terbesar yaitu KPK. Jadi KPK, kita ingat sifat dulu ya, yaitu KPK sifatnya adalah yaitu pilih pangkat terbesar. Lalu masing-masing angka diambil sekali. Jadi nanti sifat KPK itu pilih pangkat terbesar dan masing-masing angka diambil sekali. Contoh, di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, kita pilih yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Lalu di sini hanya ada 3 pangkat 2, 1 aja. Jadi kita tetap ambil, yaitu ambil 3 pangkat 2 sekali. Dan belakang itu ada 7 dengan 7. 7 dengan 7 itu sama. Jadi kita pilih salah satu, yaitu pilih 7. Mau atas atau bawah sama ya, karena 7 itu sama. Jadi pilih salah satu. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Maka hasilnya dalam bentuk faktorisasi adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah sejenis soal jenis kayak gini itu kita pakai cara FPB, karena 64 siswa perempuan dengan 48 siswa laki-laki ini akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dibagi menjadi beberapa kelompok itu pakai cara FPB. Maka kita tulis 64 dengan 48. 64 dengan 48 kita cari pohon faktornya dulu. 64 dibagi 2 32. Prima bagi 2 dapat 16. Prima, yang kedua prima, jadi kita lanjut yang
16 dibagi 2 dapat 8. 2 nya prima, 8 bukan prima, lanjut bagi 2 dapat 4. 2 nya prima lagi, dan 4 bukan prima, maka lanjut lagi bagi 2 nanti dapat 2. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6 ini adalah 64. Sekarang kita sambung ke 48. 48 dibagi 2 dapat 24. 2 nya prima di lingkar, 24 lanjut bagi 2 dapat 12. Ini prima, ini masih bukan, lanjut bagi 2 dapat 6. Bagi 2 dapat 3. Maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 dikali 3. Sekarang kita mau cari FPB. Karena dari jumlah murid di sini atau siswa itu mau dibagikan ke dalam beberapa kelompok, maka kita harus pakai cara FPB. Kita ingat dulu sifat FPB. FPB sifatnya adalah hanya ambil, yaitu pilih pangkat terkecil. Pilih pangkat terkecil. Lalu yang bagian bawah sifat kedua yaitu hanya ambil yang sama. Hanya ambil yang sama. Contoh, di sini ada 2 pangkat 6, di sini ada 2 pangkat 4. Jadi sama-sama ada angka 2. Jadi nanti kita pilih bisa 2 pangkat 6, bisa 2 pangkat 4. Lalu sesuai soal pilih pangkat terkecil. Jadi di sini 2 pangkat 6 dengan di sini 2 pangkat 4, kita pilih pangkat terkecil 2 pangkat 4. Kalau angka 3 ini nggak bisa diambil karena dia tidak memenuhi sifat yang kedua. Hanya ambil yang sama. Yang sama artinya tadi kayak contoh di atas, ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 4. Karena ini sama-sama angka 2, maka kita ambil. Dan ambil itu pilih pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 4. Kalau yang bagian bawah ini ada angka 3, tapi kan bagian atas tidak ada angka 3. Maka kita nggak bisa ambil angka 3. Jadi 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 dapat 16. Maka jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 8. Urutan pecahan 21/5, 2,25, 4/5 dan 75% dari yang terkecil adalah. Sekarang kita kalau mau urut jenis pecahan di sini, kita bisa ubah semuanya ke dalam desimal. Karena cara desimal itu lebih mudah ya. Jadi angka 1, 2, 1/5, lalu 2,25, lalu 4/5 dan terakhir itu 75%. Jadi sekarang kita lihat, ubah ke desimal dulu. Langkah 1 kita mulai 2 1/5. 2 1/5 ini kita bisa ubah ke pecahan biasa, yaitu 5 kali 2 dapat 10. 10 ditambah 1 dapat 11, maka 11/5. Supaya bisa menghasilkan desimal, maka yang bagian bawah ini kita boleh kali 2, atasnya ikut 2. Jadi 11 kali 2 dapat 22, per 5 kali 2 dapat 10. Jadi 22 dibagi 10 hasilnya adalah 2,2. Jadi ini yang pertama dapat. Sekarang yang kedua yaitu 2,25. 2,25 itu tidak perlu hitung karena desimalnya itu udah 2,25. Lanjut yang ketiga yaitu 4/5. 4/5 kalau ubah ke desimal, maka yang 5 ini kita harus kali 2.
Jadi atasnya ikut. 4 kali 2 dapat 8. Lalu per 5 kali 2 dapat 10. Jadi 8/10 setelah dibagi nanti dapat jawaban 0,8. Dan yang keempat ini 75%. Jadi 75% artinya 75/100. Desimalnya yaitu loncat 2 kali karena di sini ada 2 nol. Jadi loncat 2 kali maka dapat 0,75. Sekarang kita masuk ke dalam persamaannya, yaitu 21/5 itu adalah 2,2. Kita tulis dulu 2,2. Lanjut 2,25 itu udah desimal, jadi kita tinggal tulis titik koma. 4/5 itu hasilnya 0,8. Titik koma. 75% itu dapat 0,75. Untuk barisan di sini yang di belakang koma itu ada 1 angka, ini 2 angka, ini 1 angka, ini 2 angka. Maka supaya mudah pengerjaan kita samakan semuanya ke 2 angka di belakang koma. Jadi ini harus tambah 1 angka. Kalau ini udah pas 2 angka, ini harus tambah 1 angka, dan ini pas 2 angka. Jadi yang bagian di sini kita tambah 1 angka lagi supaya nanti dia memenuhi sifatnya, yaitu semua di belakang koma itu ada 2 angka. Jadi kita bisa letak 0. Ini udah pas, ini harus kasih 0. Lalu ini 2 angka juga udah pas. Setelah udah siap susun, kita baru pikir mana itu yang paling kecil. Perhatikan barisan di sini, kalian bisa anggap komanya dihapus, koma hapus, koma hapus, koma hapus. Kalau ini koma dihapus, ini bacanya 220. Kalau ini koma hapus dapat 225. Kalau ini koma hapus dapat 80. Kalau ini koma hapus dapat 75. Maka yang paling kecil adalah 75. Artinya itu 75%. Titik koma. Setelah 75 baru masuk 80. 80 angka aslinya yang tadi adalah 4/5. Titik koma. Setelah 75, setelah 80, sekarang kita masuk yang 220. 220 itu campuran 2 1/5. Titik koma. 2,25 itu ambil dari atas, 2,25. Maka jawabannya nanti terletak di bagian A. Sambung soal berikutnya. 9. Ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, maka banyak gelas yang diperlukan ibu adalah. Soal jenis kayak gini itu pakai cara bagi, karena ibu awalnya ada 1/2 liter susu coklat, dia tuangkan ke dalam beberapa gelas sebanyak setengah liter. Artinya soal jenis kayak gini harus pakai cara pembagian supaya kita bisa dapat berapa banyak gelas yang diperlukan ibu. Maka cara 1/2 dibagi 1/2. Bagian 1/2 ini kita ubah pecahan biasa, yaitu 2 kali 2 4 ditambah 1 dapat 5/2. Lalu yang bagian bagi itu kita ubah ke kali. Ini ubah ke kali, maka yang bagian belakang itu dibalik. Ini kan 1/2 dibalik menjadi 2/1. Bagian yang bisa disederhanakan yaitu 2 dengan 2. Bagi 2, 1, bagi 2, 1. Maka hasilnya 5 kali 1 dapat 5.
per 1 kali 1 dapat 1. 5 per 1 yaitu 5 bagi 1 dapat 5. Maka jawabannya terletak di C, yaitu 5 gelas. Lanjut soal berikutnya. 10. Taman bunga di depan pusat perbelanjaan berbentuk persegi dengan luas 256 meter persegi. Panjang sisi taman bunga tersebut adalah, soal jenis kayak gini gunakan rumus luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Sekarang soalnya udah dikasih luas yaitu 256 meter persegi sama dengan sisi S dikali sisi, maka dapat sisi kuadrat. Bagian kuadrat ini pindah ke sebelah menjadi akar. Akar 256 sama dengan sisi. Sekarang kita mau cari hitungannya, itu biasanya akar pangkat 2, di sini nggak dituliskan akar pangkat 2, jadi nanti loncat 2 kali. 1, 2. Dapat di angka 1 angka 2 dan satu lagi itu 256. Sekarang langkah berikut yaitu kita pilih berapa dikali berapa, itu angka yang sama itu bisa menghasilkan dekat dengan 2. Maka hanya satu pilihan yaitu 1 kali 1. 1 dikurang 2 kurang 1 dapat 1. Lalu yang bagian di sini turun 5, 6. Kalau untuk soal akar itu sekali turun itu 2 angka. Kalau soal bagi sekali turun itu 1 angka. Jadi sekarang lanjut. Kita kan mau cari hasilnya. Ini kan udah sampai 156. Sekarang lanjut tambahkan 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. Jadi 20 berapa dikali berapa bisa 156, yaitu 26 dikali 6. 26 dikali 6 nanti dapat hasilnya 156 dikurang itu habis. Langkah berikutnya adalah kita pilih bagian yang belakang. Ini angka 1 dengan angka 6. Kita gabungkan nanti dapat sisi adalah 16 meter. 16 meter dapat dari mana? Angka 1 di atas, lalu angka 6 di bawah. Digabung jadi 16. Maka 16 meter kalau dikali 16 meter dapat 256 meter persegi. Maka jawaban kita terletak di bagian C.